meskipun bisnis digital itu udah jadi hal umum, tapi kita tetap harus update informasi-informasi terkait dengan bisnis digital nih. Ya. Guys. Nah katanya ada hal-hal unik, hal-hal yang bisa kita gali lagi soal bisnis di marketplace nih. Ini mah ada berita nih, ada berita kasus nih. Oh gitu? Ya. Jadi ada orang yang memanfaatkan fitur pengembalian barang. Karena di Shopee itu kalau misalnya kita order nih, terus sudah diterima sama kita, kurirnya udah pergi gitu ya. Kita unboxing, gak cocok nih, kita bisa kembaliin barangnya. Oh gitu? Ya, bisa mengajukan pengembalian secara sepihak bahkan. Bahkan secara sepihak? Secara sepihak, yang penting kita ada video unboxing, alasan pengembaliannya kuat, nanti akan disetujui atau tidak oleh si CS Shopee-nya. Akan disetujui atau tidak? Ya, oleh si CS Shopee-nya. Bukan sih sama si penjualnya. Oh ibaratnya berarti kan yang penting dia bukti unboxingnya ada ibaratnya gitu. Ya. Sebenarnya sih kalau fitur itu oke sih menurut saya, karena kalau misalkan penipuan kan itu bisa langsung klaim lah, bisa langsung ibaratnya mah tanpa banyak itu buktinya ada, video unboxingnya sama adminnya, oh iya ini oke, langsung kembalikan kayak gitu ya. Tapi ini kayaknya kayak info negatifnya atau gimana nih? Negatif nih mah. Oh gitu, gimana nih, kenapa? Nah memang tujuan si fitur pengembalian itu untuk untuk kalau ada yang salah kirim barang, nukernya gampang gitu, bisa dikembaliin gitu. Atau misalkan mau cancel orderannya, udah diterima, udah unboxing, saya mau cancel aja orderannya, bisa, nanti uangnya kembali. Oke. Nggak dikasih ke penjual, tapi ke pembeliin lagi. Gitu. Oke. Langsung pada saat itu gimana tuh? Ada jeda atau? Ada jedanya, ada prosesnya, prosesnya. Nah, fitur ini dimanfaatkan kayaknya sih sama penjual Shopee juga nih, untuk mematikan bisnis orang gitu. Jahat banget nih. Kenapa? Iya. Kok bisa? Gimana caranya? Ada orang yang nge-check out atau membeli semua barang yang ada di satu toko. Oke. Diborong? Diborong semuanya sampai 0 stoknya. Dia sampai nggak bisa jualan lagi. Totalnya sampai 35 juta orderannya. Oke. Dikirimlah sama toko ini, dikirim. Stok dia 0 dong. Wah, stok saya 0 nih, nggak jualan. Nah, dikirim terus sampai ke pembeli, sama pembeli dikembaliin lagi. Oke. Dikembaliin lagi si itunya, si barangnya. Pakai fitur pengembalian barang tadi. Sehingga si penjual yang ini tidak bisa jualan. Dalam tempo tertentu kayak gitu ya? Iya, dalam tempo tertentu karena 0 stoknya. Gila gak? Jahat ya? Iya, jahat ini. Dia ibaratnya ada berapa ratus barang dong itu kan? Ya pasti banyak itu. Dia unboxing satu-satu gitu ya. Kayaknya sih, pokoknya gitulah ceritanya. Gak ada bukti video unboxingnya sih. Tapi di situ cuman yang share ini tuh si penjualnya. Saya dapat pembeli nih katanya. Dia ngeborong semua jualan saya sampai stoknya 0. Iya, artinya kan ketika bisa dibalikin, tapi jadi dibalikin gitu. Dibalikin. Ya, ibaratnya kan ada jeda jadi 1 minggu tuh, 3 hari atau 4 hari pengiriman ke si customer. Pengembalian juga sebutlah temponya segitu 3 hari sampai 4 hari ya. Sebutlah 1 minggu lah. Berarti selama 1 minggu ini orang ini kan gak bisa jualan. Gak bisa jualan. Stoknya habis, stoknya 0 kayak stoknya gitu ya. 0. Artinya orang yang nyari barangnya bakal nyari toko lain. Ya. Gitu kan? Ya. Kemungkinan akan nyari ke toko yang tak ini sini, si pembeli ini. Gokil ya nih cara menghabisi bisnis orang nih. Bener-bener ya mah, bener-bener. Sehingga kan toko yang lain kayak gitu ya, kompetitornya naik tuh pembeliannya. Naik pembeliannya karena yang satu udah nggak ada itu. Gitu. Jadi ketika dibalikin mungkin nanti ada apa namanya ya,
semacam ada punishment, semacam ada pengurangan algoritma mungkin. Kita kan nggak tahu tuh ya. Yang dapat sanksi malah si penjualnya. Iya si penjualnya kan. Si penjualnya yang dapat sanksi. Ya kayak yang beli mah kemungkinan pakai akun yang berbeda dan walaupun disanksi juga dia nggak kena apa-apa. Ya maksudnya ketika kena sanksi, dia kan nanti dia bakal jualan lagi kan? Ya bakal turun tuh asetnya algoritmanya kan bisa jadi turun mungkin kayak gitu ya. Bener. Meskipun kita nggak tahu nih, tapi kan kemungkinannya kamu udah jualan, ternyata malah kesannya tuh kayak nipu lah kan kayak gitu. Meskipun sebenarnya nggak nipu, karena barangnya mah tetap ada gitu kan. Tapi kan kesannya jadi kamu ngirim gak sesuai nih makanya dibalikin gitu kan. Ya udah saya kurangin nih sama kata Shopee itu algoritma kamu nih karena kena punishment ibaratnya kayak gitu kan. Nah sedangkan toko yang satunya toko kompetitor itu naik algoritmanya gitu ya. Karena gak ada barang di mana-mana, dia doang kayaknya gitu. Dugaannya bisa ke situ ya. Dugaannya ke situ. Sebenarnya si penjual ini dia cuma nge-share aja nih. Ada yang beli katanya sampai stoknya 0. Dikembaliin barangnya katanya. Kita rugi nih nggak bisa jualan katanya. Semingguan lah mungkin. Nah dia nggak bilang ini dari ada toko lain yang mencoba mensabotase lah. Cuman kayaknya sih ini dari toko sebelah gitu. Karena nggak mungkin orang biasa order sampai stoknya 0 gitu. Hanya satu akun gitu ya? Iya. Gitu. Iya. Ya dugaannya memang sih kecurigaannya sih ke situ sih. Ya. Maksudnya menjadi masuk akal ketika kecurigaannya seperti itu gitu. Ya. Pinter-pinter banget ini. Berarti mesti waspada nih teman-teman kalau ada yang seneng sih oke, boleh ya kita diborong kayak gitu. Tapi waspada nih kalau satu akun agak mencurigakan kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan banyak akun ada ratusan lah akunnya, ini mah mungkin memang ada orang yang beli nih gitu kan. Pembeli normal ratusan akun ya, makanya stok kita banyak yang habis ibaratnya gitu. Tapi kalau satu akun ngeborong semuanya agak curiga sih harus agak curiga. Memang curiga. Nah, buat teman-teman yang jualan di Shopee, usahakan stoknya itu jangan dimasukin semua ke Shopee. Misalkan teman-teman punya 100 barang. Ya udah masukin Shopee stoknya misalkan 20 dulu gitu. Jangan langsung 100, 20 dulu aja udah. Enggak apa-apa gitu. Nanti kalau habis tambah lagi stoknya. Bisa ditambah gitu. Tinggal di-update lah ya. Iya, tinggal di-update gitu. Untuk mencegah hal kayak gini. Oke. Gitu. Jadi ketika ada diborong semua, kita tetap bisa jualan nih. Antisipasinya begitu lah ya. Antisipasinya begitu. Oke, mantap. Nah itu ya teman-temannya itu mesti hati-hati tuh. Teman-teman yang jualan di Shopee mesti hati-hati kayak gitu ya. Tadi antisipasinya sama aja sudah dikasih tahu kayak gitu. Dan kalau misalkan nih Jess, teman-teman yang tadi udah jualan tuh ya di Shopee dan pengen upgrade ke Shopee Mall. Wajib banget nih buat teman-teman yang jualan di Shopee menjadi Shopee Mall karena menjadi Shopee Mall itu lebih didukung oleh algoritma, terus lakunya juga lebih banyak gitu ya. Bisa dicek sendiri Shopee Mall itu pasti laku lebih banyak daripada akun biasa. Nah, cara jadi Shopee Mall teman-teman harus daftar merek dulu ya, daftar merek Haki ya secara resmi ke DJKI. Daftar mereknya gimana Bang? Bisa melalui Kebun Desain, minta bantuan Kebun Desain. Silakan hubungi nomor WA yang tertera di layar. Nah kayak gitu ya teman-teman, gampang banget, tinggal WhatsApp aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.